Ya, selamat pagi Sobat Muardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara live streaming Secangkir Kopi Hangat, acara kesehatan bincang-bincang autoimun Rumah Sakit Dr. Muardi. Hari ini edisi spesial karena hari ini ditemani oleh saya, Dr. Lintang spesialis anak selaku host ya. Kalau beberapa minggu yang lalu saya sebagai narasumber. Hari ini spesial sekali karena saya diminta untuk jadi host pada topik acara hari ini. Hari ini adalah secangkir kopi hangat dengan topik penyakit autoimun dan wanita. Nah, karena wanita itu, jadi saya diminta untuk jadi host ya. Dan apa sih yang spesial pada hari ini? Hari ini karena narasumber kita hari ini sangat-sangat spesial karena hari ini narasumbernya adalah Dr. Agus Joko, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi. Selamat pagi, Dr. Agus Joko. Selamat pagi, Dr. Ini saya sebagai sakita. Ya. Dr. Agus Joko nih hari ini akan menjadi narasumber bincang-bincang kita hari ini ya. Jadi kebalik, kalau dulu beliau adalah sebagai host dan saya narasumber, sekarang saya yang jadi host dan beliau yang selaku narasumber ya hari ini. Silahkan Sobat Muardi yang akan bertanya ataupun kirim-kirim salam untuk Dr. Agus Joko juga silahkan ya di klik kolom komentar. Ini kita sapa dulu ya rekan-rekan Sobat Muardi di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi. Ini ada sudah banyak sekali yang join ya, mohon maaf kita terlambat sedikit beberapa menit. Alhamdulillah ini sudah banyak yang bergabung di Instagramnya Dr. Muardi dan juga saya sapa di Instagramnya, coba dok, disapa dok teman-temannya dok di Instagramnya. Dr. Agus Joko, disapa dok. Iya, terima kasih Dr. Lintang. Ya. Untuk yang penyintas autoimun ya di alergi imunologi internasional ya di Facebook maupun Instagram, silakan join ya. Selamat pagi semuanya, semangat pagi ya, tetap semangat. Momen yang penting adalah berbahagia, hindari stres ya. Ya, itu slogan. Memang penting itu untuk yang penyintas autoimun. Dan juga untuk Sobat Muardi juga sama ya, sama ya dari Sobat Muardi. Ini saya nanti ya pura-pura memang jadi narasumber. Jadi nggak apa-apa. Ya. Jadi semua ikut ya join ya. Nanti biar tanya ke Dokter Lintang aja nanti nggak apa-apa. Ya, ini sudah ada yang menyapa nih dari di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi, Mbak Ayuk Stari. Selamat pagi dokter, selamat pagi Mbak Ayuk ya di Rumah Sakit, di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi. Ya seperti biasa secangkir kopi hangat pasti akan menghadirkan topik-topik menarik seputar autoimun. Nah hari ini topiknya menarik sekali tentang penyakit autoimun dan wanita. Kenapa sih wanita? Kenapa ya wanita? Apakah karena wanita ingin dimengerti? Begitu. Terus akhirnya menyanyi. Ya, ini ada yang sebelum kita bahas topiknya nih, ada saya sapa dulu ya di Facebook sudah ada yang menyapa nih Mbak Endah Rahmawati di Sragen hadir. Putri Solo Hadiningrat, selamat pagi dokter, semoga sehat selalu ya. Semoga Mbak Putri Solo juga selalu senantiasa sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Sulistiori dari Karanganyar ya. Biasanya secangkir kopi hangat itu Sobat Muardinya dari seluruh pelosok Indonesia ya dok. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan sudah go internasional ya dok ya. Biasanya yang belum mengabsen nih dari Hong Kong, Jerman, Belanda, ada juga ya biasanya ya dok ya. Silahkan bergabung, kirim salam juga boleh ya buat Dr. Agus Joko karena hari ini Dr. Agus Joko sebagai narasumber kita hari ini ya. Ya, kita bahas dulu nih dok topik tentang penyakit autoimun dan wanita. Kenapa sih kita mengambil topik wanita? Apakah karena wanita selalu ingin dimengerti atau ada pengaruh yang ada sesuatu nih yang membuat wanita itu spesial sehingga diangkat topik hari ini dan hostnya juga diminta yang perempuan nih gitu. Nah itu kenapa ya dok? Gitu. Iya. Oh sebentar ini kok suaranya udah jelas ini, ya suara kecil mungkin ya yang ngomong dari Dokter Lintang ya, dari yang ini kepada suaranya kecil ini yang bergabung nih, dok suaranya kecil semuanya. Tapi harusnya sudah enggak ya? Nah, bagus ya. Dari alergi imunologi internasional soalnya yang Oke, udah semoga sih suaranya udah jelas ya. Yang di Instagram silahkan. Ini saya pura-pura jadi host juga nih. Makasih Dokter Lintang ya. Jadi Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian ya. Jadi mungkin ini dok untuk yang Sobat Muardi yang mohon maaf kan kalau yang bukan penyintas ya sebagai penyintas kan kadang nggak tahu tuh autoimun apa sih kan gitu. Walaupun sering ikut tapi kadang sok ya ikut tapi kadang sok nggak begitu paham. Terus kalau yang penyintas autoimun
saya yakin sudah paham sekali karena kan sebagai penyintas, jadi kan dia mengalami sendiri. Nah, memang hari ini memang sangat menarik topiknya nih. Makanya mengapa wanita pengen dimengerti ya, apa pengen dimanja nggak tahu juga. Karena spesial. Spesial. Jadi gini ya, untuk Sobat Muadi dan untuk yang penyintas autoimun, ini kita sekedar refleksi dulu ya, untuk pengingat aja. Bahwasanya kita kenal penyakit autoimun. Autoimun apa sih? Jadi sistem imun yang seharusnya, jadi tubuh kita memiliki sistem imun. Sistem imun itu seperti tentara yang mana harusnya itu membantu tubuh untuk melawan apapun yang masuk tubuh kita, ya, untuk bereaksi. Sistem imun, ya, kayak tentara itu. Nah, permasalahannya kalau di penyakit autoimun itu timbul namanya autoimunitas dulu. Autoimunitas berarti respon imun tuh tidak mengerti ini, sulit mengerti ini mana kawan mana lawan ya. Ini makanya tadi wanita harus dimengerti ya. Mana kan lawan-lawan, terus kemudian akhirnya merusak apapun termasuk tubuh kita ya. Nah, nanti kalau sudah muncul gejalanya, terus muncul kelainan, gejalanya, tandanya, terus kemudian ngerasa nggak enak badan, nah itu sudah masuk ke suatu kondisi penyakit autoimun. Nah, permasalahan adalah gini, penyakit autoimun itu sering dikaitkan dengan wanita. Kalau kita nyebutnya penyakit autoimun pasti wanita. Ya, penyakit autoimun pasti wanita, kebanyakan. Memang kalau secara kita lihat secara prevalensi atau epidemiologinya, itu memang proporsi wanita itu jauh lebih banyak dibanding laki-laki yang terkena. Wow, ya. proporsinya Jadi, memang iya, prevalensi lebih banyak. Iya, jadi memang untuk setiap perbandingannya itu beda-beda ya. Jadi kan dari lebih 150 jenis autoimun yang kita kenal sekarang, itu memang nanti ada juga yang mirip ya, laki dengan wanita itu sebanding ya. Tapi memang kebanyakan sih lebih banyak wanita dengan persentase atau perbandingan mungkin 1:2 sampai 1:20-an lebih ya. Jadi yang jelas, nah pertanyaan adalah mengapa wanita ini? Jadi apakah yang unik? Ini harusnya saya tanya Dokter Lintang karena sebagai wanita ini, adakah yang unik ini daripada wanita ini? Biasanya apa dok? Kalau dokter, saya tanya Dokter Lintang dulu, kalau sebagai wanita gimana? Yang unik beda? Karena wanita itu selalu ingin dimengerti. Karena wanita itu spesial, Dok. Spesial ya. Jadi iya. tadi itu. Banyak menggunakan perasaan loh. Itulah tadi sudah dijawab Dokter tadi. Jadi bahwasanya karena wanita salah satunya adalah ya memang sunatullahnya, dari sananya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang memiliki berbagai macam kelebihan dibanding laki-laki ya. Dan kelebihan itu memang diciptakan untuk ya melengkapi, ya kan ada laki ada wanita ya. Nah, wanita ini nanti punya khas ya, seperti diciptakan air mata kan, mau seneng mau susah mau bahagia mau apapun tetap keluar air mata. Jadi kan bingung juga, makanya kalau sebagai laki-laki kadang mikir ini jane ini nangis kenapa, jadi bingung juga ini nangis bahagia, nangis sedih, nangis sebel, nangis apa, kan bingung juga nih, ya kan? Makanya pengen dimengerti tadi. Karena semua diungkapkan dengan perasaan ya, Dok. Iya, ini masalah itu. Nah, perubahan ini salah satu tadi ya, perubahan perasaan yang tadi sudah sampaikan Dokter Lintang, bahwasanya sering moodnya ya naik turun ya, ibaratnya apa, baper ya. Baper. Nah, lebih baperan itu, atau memang lebih sensitif dalam artiannya, sensitif untuk perasaannya, hatinya dibanding laki-laki. Nah, itu yang menyebabkan perubahan hormon juga di tubuh kita. Ditambah ya mohon maaf, kalau perempuan kan wanita itu setiap bulan punya siklus menstruasi. Nah itu kan juga mempengaruhi hormon juga. Sudah adanya mood swing tadi, yang perubahannya moodnya kadang kan yang baperan tadi sensitif, plus ditambah ada punya perubahan hormonal yang alamiah yang setiap bulan ada lah, itu yang menyebabkan sistem imun juga jadi tidak stabil ya, agak-agak dalam tanda kutip kacau. Kekacauan ini yang menimbulkan yang mana akhirnya tubuh tidak bisa mengenali ini sebenarnya, karena pusing lama-lama kan jadi pusing ini sebenarnya. Terus akhirnya muncul autoimun. Tetapi memang untuk muncul suatu kondisi autoimun itu sebenarnya butuh banyak faktor, Dokter Lintang. Jadi kan salah satunya memang ada faktor genetik ya, keturunan, tetapi memang tidak dominan nih, sekitar 20-40% ini faktor genetiknya ya. Tapi nanti dengan ditambah ada faktor lingkungannya bisa dari paparan sinar matahari UV, terus paparan polutan, radiasi dan sebagainya, dan juga ada faktor infeksi ya.
adanya dysregulasi atau tidak seimbangan sistem imun tubuh kita. Bisa dari infeksi, baik virus dan sebagainya. Kemarin yang contoh nyata adalah dari virus COVID nih. Virus COVID ini sangat-sangat ternyata dengan terkena virus COVID itu muncul autoimun ya. Saya punya pasien banyak juga yang muncul autoimun dan juga alerginya juga muncul. Jadi itu berbagai faktor tadi jadi satu, plus adanya perubahan hormon, perubahan sistem imun yang dipengaruhi hormon di wanita. Nah itu makanya kenapa wanita lebih dominan untuk timbulnya penyakit autoimun dibanding laki-laki. Kalau laki-laki kan nggak ada bulanan ya. Laki-laki adanya apa? Tahunan ya. Ada Dok bulanan. Apa bulan? Gaji bulanan tiap bulan. Nah gaji bulanan, nah nanti ini ada nanti namanya untuk uangnya ibu, ada uangnya laki ya sendiri. Uang lelaki dan uang keluarga. Iya, jadi itu Dok, tentang jadi sepintas sebagai gambaran bahwasanya kenapa wanita itu sering mendapatkan autoimun atau prevalensi atau proporsinya lebih banyak dibanding laki-laki. Karena wanita ingin dimengerti. Iya. Ya, menarik sekali nih Dokter Agus Joko. Belum ada yang bertanya ya. Silahkan yang mau kirim-kirim bertanya nih, boleh diklik kolom komentar di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi ataupun di Instagram dan Facebooknya penyintas autoimun ya Dok? Ya, Facebooknya, Facebook dan Instagramnya Alergi Imunologi Internasional ya. Jadi Alergi Imunologi ini Internasional. memang dari suara udah jelas ya. Dan ini yang dari Facebook juga tanya, kok suaranya, oh ini kan suaranya Dr. Lintang, jadi nggak begitu jelas ya. Oh ya, suara saya Dok, karena kan saya sebagai host hari ini, saya nggak dibagi mic sih sama Dr. Agus Joko, jadi suaranya nggak begitu jelas. Ya, tadi harusnya ini ke Dr. Lintang ini, jadi nggak apa-apa. Jadi, ya Dok, tadi kan menarik sekali nih mengenai perasaan ya. Sebenarnya apakah kalau tadi ditanya, sebenarnya kalau autoimun kan karena masing-masing orang sebenarnya punya bakat ya. Mungkin di awal memang sebenarnya punya bakat untuk menjadi autoimun. Bakat itu diasah oleh beberapa faktor ya, misalnya faktor dari luar ataupun dari faktor eksternal maupun faktor internal ya. Faktor internal kan contohnya seperti stres, masalah psikis. Nah, itu sangat mempengaruhi ya, Dok ya. Padahal tipe penerimaan daya tahan terhadap stres tiap seorang kan berbeda ya, Dok ya. Dan itu bisa apakah itu juga sangat mudah mengasah bakat autoimun tadi ya Dok? Iya, gini Dr. Lintang, Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian, ini memang kalau kita ketahui tadi saya ditanyakan Dr. Lintang bahwasanya apakah dengan ini, memang setiap orang beda-beda ya. Namanya si A, si B, si C, kadang kan seperti ini, misalnya si A ternyata dia lebih, mohon maaf, lebih baperan dibanding si B gitu kan. Nah, hubungannya baperan ini yang sensitif itu hubungannya juga dengan faktor aktivitas. Kadang kalau memang ya beliaunya ini sudah sensitif, terus jarang keluar, jadi sosialisasinya juga tidak bagus, sering dalam rumah, ya, terus outdoornya aktivitas di luar juga sangat minimal, itu kemungkinan dalam tanda kutip untuk timbulnya autoimun jauh lebih besar, ya, dibanding yang dia mau sosial di luar, stresornya juga sedikit, terus kemudian kegiatan tidak banyak di dalam rumah, dalam kamar, itu stresor akan juga lebih ringan, sehingga kemungkinan untuk munculnya autoimun jadi lebih kecil dibanding yang seperti itu. Jadi memang ini sangat-sangat saya sarankan sebenarnya. Jadi kalau bisa ya, kan ya ini memang tidak salahkan Dr. Lintang, karena kan kemarin selama 2,5 tahun ya sekitar itu kan kita banyak di online ya, jadi kerjaan apapun kuliah aja dari dalam kamar terus, tidak pernah keluar dari pagi sampai malam seperti itu. Terus, ya apalagi ibu-ibu Dok, ibu-ibu yang punya putra-putri di rumah ya. Stres juga itu akhirnya. Emosi makin tinggi nih ngajarin anaknya di sekolah, di rumah Dok. Terus akhirnya timbul pertanyaan, yang jadi guru itu ibunya atau gurunya itu? Ibunya loh, luar biasa loh ibu-ibu ya. Itu loh, makanya 2,5 tahun itu kemarin ibu-ibu hebat sekali, karena apa yang membantu ya. Sekarang kalau nggak ada itu ya siapa mau ngajari. Jadi kan kadang soal lulusan sarjana lulusan apa, tahu-tahu udah lulus, sekolah aja nggak pernah. Ya, menarik sekali Dok. Ini sudah beberapa yang banyak bertanya nih Dok, mengenai di Sobat Muardi ya, di Instagramnya Sobat Muardi ini sudah yang bertanya. Dari Mbak Patricia Wilona 92. Selamat pagi dokter, selamat pagi. Apakah kehamilan bisa memicu autoimun?
sejak hamil di kulit saya timbul belentong-belentong sebadan. Kemudian setelah hamil hilang. Apakah barangkali Mbak Patricia Wilona ini apakah penyintas autoimun juga ataukah sebelumnya tidak autoimun? Nah, kalau sebelum hamil sudah diketahui sebagai penyakit autoimun, kemudian timbul belentong-belentong, nah ini bagaimana nih dok? Iya, terima kasih dokter Intan. Ini Mbak Patricia nih Wilona ya. Ayo ditanya apakah hamil bisa memicu? Ya gini, tadi saya kembali ke depan ya. Jadi untuk refreshing lagi, Sobat Muardi dan penyintas autoimun, kan tadi ada salah satu yang mempengaruhi untuk munculnya autoimun adalah perubahan hormon. Itu nomor satu kuncinya perubahan hormon ya. Makanya wanita kan ada perubahan hormon setiap bulan naik turun itu kan juga bisa memicu lah. Hamil itu kan juga iya ada perubahan hormonal ya. Perubahan hormonal di tubuh yang mana perubahan hormonal itu sangat drastis. Satu ada perubahan hormonal, kedua kali ada sesuatu yang hidup atau yang muncul ada di tubuh kita. Itu sistem imun akan juga mereject. Jadi sebenarnya kehamilan itu kan juga benda asing dalam tubuh. Ya, tubuh itu sistem imun itu akan bagaimana kalau ada benda asing itu dihancurkan, kan itu tidak mau. Ya, sebenarnya seperti itu orang hamil itu. Lah, perubahan sistem imun ini ditambah perubahan hormonal yang terlalu drastis naiknya. Nah, ini juga yang akan memicu munculnya autoimun. Tetapi ini biasanya diawali dulu sudah punya bakat autoimun dulu, sudah punya bakat dulu. Walaupun bakat itu tidak dominan. Misalnya 30%, 40% itu ya. Tetapi dengan sudah punya bakat plus hamil, plus kondisi yang labil, plus fisiknya, jadi kecapean fisik dan sebagainya, itu bisa memunculkan autoimun di kemudian hari. Atau saat hamil, saya mengalami yang mendapatkan pasien banyak juga ya, beberapa yang dia itu autoimunnya itu ketahuan saat hamil. Oh, ya. Jadi begitu hamil, hamil ya. Jadi kadang biasanya di trimester ya 1 mau ke 2 itu baru muncul keluhan. Yang mulai dari ada ruam, terus kemudian sakit, nyeri-nyeri segala macam sampai perdarahan segala macam ya. Jadi seperti kemarin pasien saya dari yang pindah dari rumah sakit swasta ke situ ya. Itu dia munculnya saat hamil juga, usia ya 16 bulan, 16 minggu. Tadi juga saya punya banyak ini yang pasien-pasien kayak gini. Jadi kehamilan itu bisa memicu autoimun ya, satu. Terus sejak hamil lah, kalau ini belentong-belentong terus kemudian setelah hamil hilang, bisa juga memang bisa bukan autoimun ya, belum tentu ya dok. Autoimun. Jadi kalau memicu bisa, tetapi apakah ini suatu autoimun bisa ya bisa enggak. Makanya kita harus evaluasi. Nanti kita akan evaluasi mulai dari keluhannya, kita cek pemeriksaan macam-macam ya Mbak Patricia untuk membuktikan apakah ini yang tadi belentong-belentong itu yang muncul saat hamil itu apakah suatu autoimun atau bukan. Itu ya. Ya tentunya harus dengan pemeriksaan yang lebih lanjut ya Mbak Patricia. Silahkan bisa konsultasi dengan Dr. Agus Joko ya di Rumah Sakit Dr. Muardi ya dok ya. Patricia Wilona ya oke. Ya terima kasih Mbak Patricia Wilona, semoga terjawab dok. Ini mumpung saya ingat dok, saya mau bertanya nih dok. Sekarang itu kejadian autoimun tuh semakin banyak ya. Iya betul sekali. Ke arah sini nih kenapa sih semakin banyak penyakit autoimun dibandingkan mungkin 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Kenapa sekarang itu banyak sekali muncul autoimun? Apakah seiring perkembangannya ilmu dan teknologi, banyak dari tim tenaga kesehatan yang sudah mulai aware dengan penyakit autoimun, tanda dan klinis tanda dan gejalanya autoimunkah? Atau memang dulu itu sebenarnya sudah ada, tapi memang ilmu dan teknologinya, terutama perkembangan ilmunya zaman dulu belum berkembang seperti sekarang, sehingga zaman dulu mungkin sebenarnya ada ya, tapi tidak diketahui, tidak ditata laksana sejari dini, sehingga pasiennya akan muncul komplikasi-komplikasi yang lain yang akhirnya pada usia dewasa sampai dengan usia tua pun sampai akhirnya meninggal tidak diketahui kalau itu adalah suatu autoimun, sehingga didiagnosis sebagai gerah sawetawis wedal gitu. Kalau wong Jawa bilang itu sulit itu diagnosis apa ya, sakit sementara waktu gitu kan, itu kan susah juga. Itu penyakit apa? Makasih Dokter Lintang. Jadi Sobat Muardi dan penyintas autoimun, untuk penyintas mungkin sudah agak paham ya, untuk Sobat Muardi dan yang ikut di acara Sang Rob hangat ini. Jadi sebenarnya penyakit autoimun tadi sudah sampai ditanyakan Dokter Lintang. Penyakit autoimun sebenarnya sudah ada lama ya. Sudah ada lama.
Nah, kenapa tadi tanya kok sekarang tambah banyak? Nah, inilah malah sebenarnya sisi baiknya. Sisi baiknya ilmu pengetahuan, sisi baiknya ilmu teknologi yang jadi yang bisa menunjang kedokteran. Satu sisi, tapi sisi satunya adalah ini menunjukkan mohon maaf berarti kan pola hidupnya tuh mungkin semakin kacau sebenarnya Gitu pola ya. hidupnya ya. Jadi Sangat. nomor satu adalah dulu bisa ada seiring perkembangan zaman, seiring teknologi, ada pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang bisa untuk mengetahui atau sebagai screening. Screening, oh apakah ini dia memiliki untuk autoimun atau tidak, untuk screening. Jadi peningkatan teknologi untuk screening autoimun satu, ya. Yang kedua kali adalah kewaspadaan dari tenaga kesehatan. Itu sudah semakin hari semakin meningkat. Ya kalau dulu memang jarang itu autoimun apa sih? Iya. Tahun 70-an gitu, 80-an masih penyakit autoimun itu apa sih ya? Iya betul. Tahun 80 autoimun. Jadi nggak ada yang tahu. Apalagi sudah 4 tahun ya, 3 tahun 4 tahun terakhir semenjak ada secangkir kopi hangat nih. Banyak ini. Masyarakat sudah semakin aware, Iya, ngerti tentang autoimun ya, minimal definisinya apa, jenis penyakitnya minimal seperti pernah apa. dengar Ya. autoimun dulu sebenarnya. Karena kan kalau Ya, yang nggak pernah betul dengar itu dong. seperti itu. Dan ya. pasti sudah mendengar nama Dokter Agus Joko, spesialis penyakit dalam konsultan alergi Iya, imunologi. iya seperti itu. Jadi itu. Jadi teknologi satu, dua kali kewaspadaan dari tenaga medis. Ya, alhamdulillah ini semakin hari semakin bagus ya. Jadi kalau dulu kan memang jarang yang tahu, apalagi masyarakat ya, yang sebagai tenaga kesehatan aja kadang nggak tahu autoimun apa, ya Dok. Terus seiring berjalan, ya. Terus kemudian yang nomor 3 adalah perubahan pola hidup ya, pola hidup dari ya masyarakat kita sendiri ya. Kalau zaman dulu mungkin waktu saya masih kecil ya, tahun 80-an gitu ya, itu kan masih udaranya masih bagus ya, cahaya masih batu mata, polusi juga nggak sehebat seperti ini. Jadi jarang ya kena. Nah sekarang itu dengan banyaknya polutan, polusi, pola hidupnya nggak bagus, senengnya makan aja, mulai dari pola makan aja yang seneng junk food, ya fast food. Terus kemudian jarang olahraga, stresornya semakin hari semakin meningkat. Terus penggunaan ya mohon maaf ya kosmetik yang berlebihan, ini kan juga bisa memicu ya autoimun keluar. Terus juga pengaruh ini, kan sekarang gini aja. Dulu kan mungkin zamannya ibu-ibu kita kan apa itu menstruasi kan di usia-usia SMP lah. Sekarang kan menstruasi juga ini dokter udah lebih tahu ya. Kan semakin maju ya. Umur 10 tahun aja udah pada menstruasi ya kan. Iya, Dok. 9-10-an berarti kan semakin di sini ya. Jadi dengan sudah adanya menstruasi itu juga akan memicu. Jadi menstruasi kan berarti adanya perubahan atau hormon di tubuh yang tidak menentu. Ya, berarti kan semakin banyak. Sedini mungkin dia sudah ada perubahan hormon, seawal mungkin dia dapat paparan yang macam-macam, berarti kemungkinan untuk munculnya autoimun kan lebih besar. Ya. Jadi itulah kenapa makanya sekarang semakin hari semakin banyak ya, lebih banyak ya. Karena memang pola hidupnya dan yang kita makan juga ya lebih banyak pestisida sebenarnya. Sebenarnya kalau paling aman makan apa ya? Nanam sendiri, tapi begitu kita nanam baru muncul udah dimakan ulat, bahkan macam-macam. Jadi susah juga nih, memang kalau nggak disemprot habis dengan ulat. Makanya kalau beli sayuran carilah yang banyak dimakan ulatnya. Begitu ya malah ya, karena itu bebas pestisida. Iyalah, itulah hebatnya kalau namanya makhluk Allah kan makhluk itu kan mencari yang sehat, benar sehat. Kalau sehat ya dia makan. Iya. Nggak ada pestisida dia dimakan. Kalau pestisida dia nggak mau mati dia. Ya, itu Dokter Lintang. Ya, menarik sekali Dok. Terima kasih Dok sudah menjelaskan panjang lebar tuh pertanyaan saya. Ini ada lagi nih yang bertanya di Sobat Muardi dari Mbak Febrina. Apakah autoimun bisa disembuhkan Dok atau harus minum obat seumur hidupnya? Ini menarik sekali nih pertanyaannya Mbak Febriana ya. Mbak Febriana ya, terima kasih sekali atas pertanyaannya ya. Jadi untuk Sobat Muardi penyintas autoimun ya. Ya mungkin penyintas autoimun ya sudah sangat paham lah. Tapi mungkin ya namanya manusia ya. Kita lihat gini Sobat Muardi ya. Autoimun seperti awal tadi saya sampaikan adalah seperti itu ya, sistem imun yang macam-macam tadi. Itu mirip dengan seperti sakit gula ya, diabetes mellitus, kemudian hipertensi ya, tekanan darah tinggi. Itu suatu kondisi di mana memang kalau ditanya sembuh tidak, jawabannya ya untuk saat ini belum bisa sembuh. Untuk saat ini karena
Kenapa seperti itu? Karena ilmu itu tentatif ya. Sekarang bagus, sekarang bisa benar, besok lagi belum tentu. Sekarang belum bisa disembuhkan, tapi mungkin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi bisa sembuhkan. Ya karena seiring perkembangan ilmu ya. Karena sampai sekarang kan masih kompleks, yang mencetuskan autoimun masih kompleks ya. Nanti akan ditelusur ya. Sekarang masih dokter, masih banyak penelitian ya. Sekarang yang mengarah ke sistem imun yang ini, yang paling pokok, paling di atas ya. Makanya itu kalau bisa dipotong, nanti harapannya autoimunnya bisa terkendali dari proses. Sekitar mungkin 30 tahun lagi ya, 30 tahun, 40 tahun lagi mungkin insya Allah sudah bisa fix ya. Tapi untuk saat sekarang belum bisa disembuhkan, bisanya adalah dikontrol. Kontrol untuk kondisi yang stabil atau remisi istilahnya. Jadi sama seperti gula darah. Gula darah kan untuk sampai sekarang kan memang secara ilmu kan memang tidak bisa sembuh secara total, kecuali memang dicangkok pankreas, beda cerita ya. Tetapi secara ilmu kan tidak bisa sembuh, harus dikontrol dengan pola macam-macam. Autoimun juga iya sama ya. Kalau hanya minum obat seumur hidup bisa ya, bisa tidak. Ada beberapa yang autoimun memang tidak perlu obat. Misalnya udah terkontrol bagus, misalnya kayak Sjögren syndrome, kalau udah usianya kenanya di atas usia 50-60 tahun, kadang dia tidak perlu obat ya, paling hanya suplementasi vitamin D ataupun obat tetes mata, itu aja. Jadi memang tidak tergantung ya. Kalau yang khusus yang penyakit autoimun yang sistemik, yang berat-berat, mungkin bisa seumur hidup kalau memang komplikasinya sudah muncul. Permasalahannya adalah kalau komplikasi sudah muncul, kalau belum komplikasinya sudah muncul banyak, itu mungkin dengan pola hidup yang bagus, dengan tambahan vitamin itu sudah cukup ya. Tapi sulit karena kan kita kan makhluk hidup ya, setiap hari ada stresor psikis, stresor apa itu apalagi fisik. Ibu-ibu ya dok? Iya, apalagi ibu-ibu ya, mohon maaf ibu-ibu, apalagi udah punya akhir putra, bulan udah mulai tengah-tengah. akhir bulan putranya banyak, terus kebutuhannya banyak, kirimannya belum ada, lah itu pusingnya minta ampun. Yang anak pulang itu juga udah bikin stres. Aduh baper. Ini maksudnya malah curcol. pengalaman sendiri dokter. Ya, tapi memang dokter Lintang sama lah. Nantilah pembantunya yang bantu di rumah tangganya itu pulang, itu beliau itu pusing ini Mas. Akhirnya jadi ya baper, terus kalau berangkat ke rumah sakit Muardi mungkin agak-agak baperan itu. Semua kena getahnya nih. Enggak, saya baik hati kok. Saya baik hati kok. Ya semoga terjawab ya Mbak Febriana di Sobat Muardi Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi. Jadi bisa disembuhkan atau tidak, yang jelas memang harus terkontrol ya dok, bisa dikontrol ya. Ya, semoga terjawab. Ini ada di Facebook dulu ya. Di Facebook nih dok, dari Mbak Wina Asri di Facebook. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kolaborasi host yang sangat kompak. Wah, bukan, ini saya hostnya Dr. Agus Joko sebagai narasumber. Saya penyintas, saya penyintas autoimun, pasien rutinnya Dr. Agus Joko. Saya sudah penyintas autoimun sudah 3 tahun lebih dengan SLE, Sjögren syndrome, rheumatoid arthritis, HNP, spondylosis, colitis, IBD. Dulu awal terdiagnosis hanya SLE, tapi sekarang autoimun saya bertambah terus. Apakah pemicu utamanya dok? Padahal saya sudah kontrol, rutin, pola hidup dan mencoba untuk merubah pola hidupnya. Ini apa nih dok? Kenapa sih penyakit autoimun itu? Jadi saya ambil kesimpulannya. Kenapa sih penyakit autoimun itu kok terus bertambah itu? Iya. Nah ini lanjut nih dok, ada lagi nih. Dari Mbak Wina juga, putra saya umur 23 tahun. Sudah 6 bulan terakhir ini sering mengalami nyeri sendi, sering demam ringan, terdapat ruam-ruam di kulit. Kemudian sudah berobat, sembuh, kambuh lagi ya. Apakah mungkin putra saya memiliki bakat genetik karena autoimun? Nah ini menarik nih dok, karena putranya laki-laki nih. Tadi disebutkan Dr. Agus Joko sangat berpengaruh adalah wanita. Padahal ini laki-laki loh gitu. Nah gimana dok? Makasih Mbak Winarsi. Ditanya itu Sobat Muardi dan penyintas juga sekalian ya, selain Mbak Winarsi ya. Jadi kalau ditanya dulu penyintas autoimun ini sama dengan ini Mbak Aryani Farida sekalian ya nih. Dari alergi imunologi Intisol nih. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam nih. Izin tanya dok, nih saya awalnya RA nih. Awalnya rheumatoid arthritis ya, seiring jalannya waktu saya didiagnosis SLE. Padahal rutin kontrol dan minum obat. Kenapa bisa begitu? Apa penyebabnya? Saya jadi cepat lelah nih, hampir sama, mirip ya. Awalnya RA,
kemudian ada SLE ya. Ini kalau tadi Mbak Winasi juga ganti ada 1, terus kemudian ada macam-macam. Jadi gini, autoimun itu kan suatu kondisi yang unik ya, unik. Jadi ada istilahnya seperti kumpulan kan dalam tanda kutip ya, ini istilah saya, kumpulan dalam kutip adalah harimau, macan. Waduh. Kumpulan macan, tidur semuanya. Jadi satu bangun ya, nah dengan bangunnya dia kan akan membuat kegaduan ya. Nah, akan memunculkan yang macan harimau yang lain itu akan bangun semuanya. Begitulah autoimun ya, autoimun satu muncul. Nanti karena memang mirip-mirip ya, namanya juga sistem imun juga mirip-mirip, dia akan yang memunculkan jenis autoimun yang lain akan pada muncul. Sama. Misalnya pertama lupus. Oh, kenapa lupus dalam perjalanan keluarnya anti rheumatoid arthritis, keluarnya ada Sjogren syndrome, ya, kemudian ada myositis atau dermatomyositis, mau MCT dan sebagainya, dia bisa muncul. Biasa, ya. Jadi seperti itu. Solusinya apa kalau seperti itu ya untuk yang Mbak tadi sekalian ya? Mbak Lina. Mbak Lina dan tadi saya lupa tadi Mbak Aryani ya. Jadi solusinya gimana nih? Kalau sudah terdiagnosis suatu kondisi autoimun, pesan saya cuma satu, tapi memang sulit, berbahagia dari stres itu tok, ya. Karena dengan berbahagia dari stres itu sebenarnya semua itu sistem imun jadi terkontrol bagus kok. Cuman itu slogan gampang diucapkan, tapi sulit, tetapi harus diusahakan ya. Tapi karena, luar biasa dok, itu slogannya dokter Agus Joko yang ditularkan ke pasien-pasien semua. Iya, jadi seperti itu. Kalau enggak gimana? Karena gini ya, begitu kita itu stresornya ada, terus kemudian ada kita capek fisik maupun psikis kita capek, itu mempengaruhi semuanya, hormonnya terpengaruhi semuanya, sistem imunnya jadi terpengaruh, akhirnya satu flare dulu yang autoimun satu itu flare. Kemudian dengan flare-nya ini memunculkan yang autoimun jenis lain pada muncul juga. Tergantung epitop namanya, maksudnya tergantung jenisnya. Tidak semua sama, misalnya si A muncul lupus dengan rheumatoid arthritis, nanti si B lupus dengan apa, myositis misalnya. Si C nanti lupus dengan Graves atau penyakit gondok, bisa. Jadi tidak mesti sama. Jadi setiap orang punya karakteristik sendiri-sendiri, individual namanya ya. Jadi makanya jangan dikira terus nanti, oh dok itu si A itu makan ini bagus untuk dia. Jangan seperti itu. Kalau si A, si B itu bagus, kita belum ya tentu. Yang si C itu sebagai ini gambaran aja. Oh ternyata pedoman aja. Tapi jangan langsung diaplikasikan ke tubuh kita. Jangan. Ya. Termasuk individual. Obat-obatan juga ya dok iya. ya. Beda-beda. Setiap obat memang beda loh. Dok diobati bagus ini enggak. Dan setiap orang beda. Si A, si B, si C kasih obat batuk, semua batuk kasih obat batuk sama. Si A sembuh, si B sedengan, si C tidak sembuh sama sekali. Ini sama ya. Itulah namanya kan kita makhluk hidup. Jadi beda, individual. Tetapi bolehlah misalnya nanti sebagai gambaran, oh si A ternyata dengan pola hidupnya, pola makannya seperti itu jadinya bagus. Ya, itu sebagai gambaran kita aja. Kita bisa ngadop sedikit yang cocok untuk kita loh. Jadi jangan semuanya diambil. Itu pesannya ya, karena nanti salah kaprah nantinya. Dan tadi masalah misalnya faktor genetik ya, ibunya punya autoimun ya, apakah anaknya bisa autoimun? Jawabannya ya bisa, tidak bisa iya. Tetapi kalau laki-laki itu juga sama, bisa tidak bisa iya. Tetapi gini, kalau laki-laki khususnya laki-laki bisa keluar, tetapi memang lebih sedikit dibanding yang wanita. Nah laki-laki nanti gimana? Dia sebagai pembawa nanti ya, dia ada faktor pembawa juga nanti, terus kemudian diturunkan di apa cucunya itu kan ya, cucunya ya, anaknya anak sampai cucu ya. Bisa, jadi artinya bisa jadi anak laki-laki itu tidak sakit tapi iya, dia membawa dan seperti itu ya. Iya, walaupun memang kadang memang sulit juga ya, kebanyakan memang wanita ke wanita, seringnya wanita dengan wanita, tetapi bisa juga dia akan membawa ya, walaupun memang persentasenya lebih sulit ya untuk yang laki-laki. Ya. Kalau laki-laki kena, ya banyak pasien kita yang laki-laki juga banyak. Tadi kan saya sudah sampaikan ada persentase jenis autoimun yang persentasenya seimbang. Laki perempuan ada malah yang lebih banyak laki dibanding perempuan. Ya, itu. Tetapi mayoritas itu lebih banyak wanita dibanding laki. Mayoritas loh. Kalau tanya, berarti semuanya enggak semuanya autoimun lebih banyak wanita enggak. Tapi mayoritas banyak wanita dibanding laki. Ada yang sama, ada malah yang lebih banyak laki. Misalnya seperti Behçet penyakit Behçetitis ya, itu
banyak kan malah yang laki-laki banyak kena ya dibanding wanita. Nah, seperti itu. Jadi makanya tidak semuanya harus banyak wanita. Ini yang harus digarisbawahi ya. Jadi autoimun itu bisa laki, bisa perempuan, tetapi mayoritas lebih banyak wanita. Perempuan sama wanita, perempuan sama aja. Ya. Gitu. Ya, bisa dipahami dong. Jelas sekali. Ya, semoga terjawab Mbak Wina Asri tadi. Apabila ragu-ragu ya putranya apakah sakit autoimun atau bukan, ya bisa diperiksakan ya ke Dr. Agus Joko ya, untuk diperiksa lebih secara langsung, kemudian apabila diperlukan dilakukan beberapa pemeriksaan penunjang yang mendukung apakah betul ini autoimun atau tidak. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya. Ini ada lagi yang bertanya di Instagram ya. Di Instagram dari Mbak Ayukstari. Saya tahun kemarin kena COVID, setelah itu muncul urtikaria, bertambah parah lagi, kena vitiligo di kulit wajah. Apa ini juga termasuk autoimun ya? Ya, sebentar, ini yang di alergi imunologi Solo yang suaranya, memang suara saya kecil atau suaranya Dokter Lintang kecil ya? Ini semuanya tanya iya. Oh, Dokter Lintang yang dimaksud. Dokter Lintang yang dimaksud ya. Ya. Nanti yang penting kan suara saya masih jelas ya. Jadi kan nanti mendengarkan suara saya aja. Ya, karena saya nggak dibagi ini ya, sama soalnya makanya ini masih masih banyak yang ngomong masih suara kecil nih. Sangat disayangkan suaranya kurang jelas padahal topiknya bagus. Ya. Atau mungkin bisa bergeser ke live streamingnya Instagram Rumah Sakit Dr. Muardi aja nih, kakak-kakak yang ingin mendengar suara yang lebih jelas. Suaranya Dr. Lintang bagaimana sahdunya Dr. Lintang ini? Dari suara saya atau suaranya Dr. Agus Joko ya. Silahkan. Ya ini semua pada, tidak apa-apa nanti. Ini juga dari Nuriana, semua tanya ya. Jadi suaranya memang kecil karena Dr. Lintang kan nggak pakai mic ya, yang pakai mic saya. Jadi yang penting suara saya jelas gitu aja ya, nggak apa-apa. Suara Dr. Lintang kan bisa dengar bisa enggak. Ya, gitu ya, ini dok pertanyaan dari Mbak Ayukstari dok. Mana yang ini? Yang di Sobat Muardi dok. Ya. Pernah kena COVID, kemudian muncul urtikaria dan parah lagi kena vitiligo. Ini apakah sebuah autoimun? Ya, bagus sekali nih. Terima kasih nih Mbak Ayukstari ini pasien-pasien yang ini terutama tadi saya sampaikan nih Sobat Muardi ya. Inilah pentingnya, ini di luar topik dulu. Inilah pentingnya kenapa saya sarankan juga untuk ikut vaksinasi ya. Vaksinasi satu untuk menyukseskan program pemerintah dan juga adalah bagaimana kita bisa mengendalikan pandemi COVID ini ya. Itu tujuannya yang vaksin ini. Nah, kenapa? Ternyata dari infeksi COVID ini dari pengalaman saya sendiri ya, banyak pasien-pasien yang setelah COVID tadi sudah sampai di saat di depan muncul autoimunnya. 1, 2 muncul alerginya. Tetapi walaupun memang dia sudah punya bakat, COVID ini sebagai pencetusnya atau sebagai ibaratnya yang membangunkan. Jadi tubuh kita tuh sudah punya, berarti sudah punya harimau macan tadi. COVID itu yang membangunkan. Jadi muncul. Jadi banyak. Ya saya punya pasien banyak. Ada yang terus muncul urtikaria semuanya sebadan, ya dermatitis semuanya keluar. Ada autoimun juga ada beberapa yang akhirnya muncul. Jadi baik laki baik perempuan itu semua. Jadi dengan COVID ini. Makanya segeralah nanti vaksin COVID-19. Ya, itu yang penting. Jadi kalau tanya kedua kali apakah ini urtikaria parah atau vitiligo? Kalau vitiligo, kalau pasti vitiligo itu kan sudah suatu kondisi autoimun, vitiligonya sendiri nih ya. Nah, terkait masalah nanti urtikaria ini tambah parah itu bagian dari autoimun atau enggak, nanti perlu dievaluasi. Bisa dia berdiri sendiri, urtikaria karena faktor alergi, atopi, tetapi bisa juga bagian dari autoimun ya, urtikaria autoimun namanya. Jadi bisa bagian dari itu. Kadang di terapi, dikelola dengan alerginya kok masih alergi, masih gatal terus, perlu dipikirkan adanya suatu urtikaria autoimun ya. Jadi gatal karena autoimun itu tetap harus dievaluasi ya. Kalau vitiligo itu autoimun ya. Kalau di kulitnya ada vitiligo, ada psoriasis, pemphigus, morphea ya, dengan berbagai macam subtype-nya banyak sekali ya. Jadi itu semua dari adanya suatu kondisi autoimun ya, gitu ya Mbak Ayustari ya. Jadi vitiligo autoimun, COVID bisa memunculkan autoimun dan alerginya, atopinya keluar. Begitu. Ya.
Terima kasih Dokter Agus Joko. Untuk topik vitiligo sudah pernah dibahas ya dok ya? Sudah ini, Ya, sudah. dengan waktu itu kolaborasi dengan teman sejawat Iya, dokter spesialis kulit ya. kulit. Nanti bisa diklik, dilihat lagi di YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi secangkir kopi hangat ya. Ya, bagian Topik vitiligo nih. vitiligo, ya. Ya, semoga terjawab Mbak Ayu. Ini ada lagi dok pertanyaan dari Facebook ya. Sekarang kembali ke Facebook nih. Dari Mbak Sulistyorini, Assalamualaikum dokter, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau autoimun karena genetik, kebetulan punya putri ya, punya putri. Nah, bagaimana caranya mendeteksi dari awal atau screening agar anak perempuan saya tidak terkena autoimun ya? Ya. Anaknya sekarang kelas 9. Kelas 9 ini berarti kelas 3 SMP ya? Kelas 3 SMP ya. Sekarang tuh susah, saya tuh jujur kelas berapa? 11. Ngitung dulu saya tuh. Berarti dokter susah nih. Era lama dok. Iya enggak loh. Dokter kan juga mungkin bingung. Iya sama sih sebenarnya juga. Sosokan ngomongin era kelas berapa? lama. Kelas 10 ngitung dulu. Hitung dulu 1 2. dulu keren. Kelas berapa? 2 SMA. 2 SMA ya. Pak Sulistyorini ini ya. Jadi terima kasih pertanyaannya untuk Sobat Muardi penyintas autoimun ya. Jadi ini pertanyaan dari Pak Sulistyorini ini terkait masalah beliau seorang penyintas autoimun dengan bertanya apakah nanti perempuan putrinya ya, yang satu-satunya putri ya, lainnya mungkin lagi ya. Ini bisa bagaimana untuk screening? Gini, paling gampang adalah nomor satu, ini harusnya pertanyaan ke dokter Lintang. Kan saya host. Bisa saya juga nambah-nambahin. Wow, dokternya mau jawab dulu nih. Jadi gini, jadi segini paling gampang adalah gini. Ya, karena Mbak Sulistyorini ini sudah punya sebagai penyintas, berarti harus waspada terhadap putrinya terutama ya, putra putrinya semua, sebenarnya dua-duanya ya, putra dan putrinya. Tetapi memang lebih difokuskan ke putrinya dulu, lebih bagus ya. Satu adalah kalau putri Mbak Sulistyorini ini sudah mulai mengalami bulanan, lah itu baru hati-hati ya. Intinya bulanan dulu. Ini kelas 3 SMP itu sudah ada menstruasi ya. Jadi begitu menginjak ada menstruasi perhatikan nanti. Adakah yang beda dengan yang kalau kebanyakan wanita yang sudah mulai menstruasi ya. Yang sering kalau anak-anak kecil kan biasanya kan lebam. Nanti mungkin dokter Lintang lebih tahu ya. Lebam-lebam ya di tubuh. Merasa mudah capek, lebam-lebam. Enggak nyaman, sering lebam ya. Terus sering nyeri-nyeri sendi. Yang sering untuk anak kecil adalah lebam dan nyeri sendi. Itu aja. Kesemutan jarang juga ya. Kalau nanti sudah menginjak agak umur sekian 3 SMP, SMA itu manifestasinya mulai ini rambutnya memang mengalami gangguan ya, mulai banyak. Bu, kok saya sisirannya tambah banyak, rontoknya tambah banyak ya. Jadi harus waspada. Terus nanti terkait yang lain adalah mulai perubahan menstruasinya yang nggak jelas ya. Jadi mulai nyeri. Nomor satu adalah nyeri haid yang sangat. Itu harus waspada, terutama apalagi kalau ada Sjogren itu sangat nyeri sekali ya. Itu waspada. Ada perubahan pola menstruasi dan sakit menstruasi yang sangat, itu harus hati-hati juga. Terus mengalami mulai ada bercak-bercak merah di tubuh, itu juga harus waspadai ya. Yang tidak semestinya, biasanya orang normal tidak apa-apa, dia ada bercak-bercak yang seharusnya tidak ada ya. Kulit jadi mulai kering, terus ujung-ujung tangan ya, ini juga kadang sering nyeri, kesemutan, terus kulitnya mudah ngelupas kering, itu harus waspada ya. Karena nyeri, kaku ya, itu yang perlu diwaspadai. Itu sebaiknya tetap sebaiknya kontrol, karena kalau bagaimana mencegah memang sulit, bagaimana mendeteksi seawal mungkin yang benar ya. Kalau mencegah memang kayaknya agak sulit ya. Mencegah ya dengan pola hidup yang bagus ya, pola hidup yang bagus. Tapi kan untuk saat sekarang mungkin agak sulit ya dokter Lintang, karena kan ya banyak stresornya banyak ya, dari sekolahan, dari lingkungan banyak stresor yang mana menyebabkan akhirnya jadi tidak nyaman ya, jadi stres terus akhirnya ya. Nah itu, jadi harus waspada. Jadi yang terbaik adalah secepatnya dievaluasikan ke dokter untuk dicek sedini mungkin, seawal mungkin, apakah si putrinya ini ada autoimun atau tidak. Jadi itu yang pas. Jadi bukan kalau mencegah memang agak sulit sebenarnya. Tapi tetap perlu dicegah ya. Tetapi yang paling gampang adalah secepatnya mengetahui. Nanti kalau sudah ketahui kan nanti seawal mungkin kan nanti
harapannya komplikasi di kemudian hari kan bisa diminimalkan. Terutama kalau sudah mulai muncul tanda dan Iya, gejala ya itu dok makanya ya. hati-hati. Mulai muncul tanda dan gejala, silahkan diperiksakan ke dokter. Ya, terus 9 tadi ya. Kalau untuk suplementasi dok, apakah pada anak-anak atau putra-putri dari penyintas autoimun ini bisa menghambat atau mencegah terjadinya autoimun kah? Atau menghambat munculnya manifestasi klinis dari autoimun itu atau bagaimana ya dok? Ya, nanti gini, nanti yang jelas adalah gini, pola hidup yang baik dulu. Jadi dari satu adalah pola makan. Pola makan itu ya namanya biasanya ya rata-rata anak kecil kan memang suruh makan sayur kan susahnya minta ampun dan pastilah. Yang namanya harus tercukupi nutrisi ya. Karena nutrisi yang baik itu ternyata bisa sebagai ini mengontrol sistem imun kita, ya sebagai imunomodulator istilahnya. Ya. Jadi nutrisi yang baik apa? Ya sayuran ada, buahnya ada. Yang ini yang kalau di anak kan agak sulit untuk diterapkan. Mungkin dokter tentang lebih paham ya. Anak kecil Ya, coba suruh makan sayur mungkin lari-lari. Ya, kalau anak-anak terutama nutrisi yang seimbang ya, termasuk karbohidrat, protein hewani, susah sekali. lemak juga tetap dibutuhkan dan juga sayur dan buah. Sekali. Jadi makanan itu yang utama. Nah nanti kalau memang ya dibutuhkan itu dicek aja. Yang ya sebenarnya kalau dari riset penelitian itu yang salah satu yang dominan adalah kadar vitamin D ya. Kadar vitamin D itu tetap sebaiknya dicek. Nanti kalau memang kurang, kita kasih suplementasi atau tambahan pil atau kapsul dari vitamin D ya, vitamin D3 ini. Sebenarnya kita cukup kok dokter, tidak usah pakai itu asal mau main di outdoor luar. Cuman kan sekarang gini, anak sekarang kan dari masuk sampai pulangnya sore-sore terus kan nggak pernah keluar itu. Ya kan karena memang sekarang iya dong. Sekarang berangkat subuh pulang isya. Iya, makanya nggak pernah kena sinar matahari sama sekali ya. Ya. Ibunya juga sama. Ayahnya juga sama, nggak pernah kena sinar matahari. Yeah. Dokter Lintang juga. Ya, semoga terjawab ya dari Bu Sulistiawati tadi. Selamat menjalankan ibadah umroh. Oh, Dokter Agus Joko mau tindak umroh ternyata. Semoga selamat sampai di tujuan ya dok. Amin, lancar ibadahnya ya Dokter Agus Joko. Terima kasih infonya ya Bu Sulistiawati ya. Jadi nanti pasien-pasiennya kemana nih dok kalau dokter tidak umroh nih? Ini sudah dikondisikan ini. Wah, ini sudah dikondisikan. Iya nih. Ini Umi ini ibunya pasiennya dokter Lintang nih. Oh iya, selamat ibunya pagi. Mbak Raihana. Umi ya. Umi Hasanah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat bergabung ya Ibu Umi Hasanah di Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi. Ini ada lagi nih dok yang bertanya nih. Kita masih waktu berapa menit Mbak? Masih lama ya? Ini, oh ya. Jadi ada pertanyaan ini di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi dari Mbak Cesia Carmila. Dok, apakah setelah melahirkan kita bisa mengalami autoimun ya? Baru seminggu ini melahirkan muncul gatal dan merah-merah di kaki dan tangan. Wah, ini menarik sekali nih. Apakah setelah melahirkan bisa muncul autoimun nih? Jadi ada gatal-gatal dan merah-merah di kaki dan tangan ya. Makasih Mbak Ceisa ya Carmila. Jadi sebaiknya nomor satu tetap ya saran nomor satu tetap kontrol dulu aja lah. Nanti kita evaluasi. Kalau tanya bisa mengalami autoimun ya bisa lah, bisa ya bisa tidak. Jadi saat munculnya itu bisa saat kehamilan atau pasca kehamilan, ya bisa. Dan jelas adalah sudah ada dipicu dulu, ya. Untuk jelasnya kontrol nanti kita lihat. Soalnya kan belum tentu ini suatu autoimun karena muncul gatal merah kan bisa karena banyak faktor ini ya. Jadi banyak sering infeksi juga ya dok? Iya, karena apalagi kalau habis melahirkan ini kan, misalnya kan namanya orang udah punya bayi ya, melahirkan kan ya kecapean, ya kurang tidur, ya segala macam menjadi satu ini, ya kan? Ya. Jadi satu macam-macam. Nanti kita evaluasi Mbak Ceisa. Kalau tanya ya bisa, ya. Tetapi apakah itu autoimun? Ya belum tentu. Ya, ya belum tentu. Itu aja. Ya, semoga terjawab ya. Ini ada lagi di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi nih dari Mbak Karana Lintang. Selamat pagi dok. Ini pasiennya Dokter Agus Joko nih. Apakah setiap kita mau mendapat Bukan Dokter Lintang ya? Apakah setiap kita mendapat tamu bulanan bisa membuat autoimunnya flare ya? Ya, terima kasih sekali Mbak Karana Lintang. Jadi kalau tanya apakah bulanan tadi saya sampaikan mayoritas akan mengalami flare, mayoritas flare karena kan perubahan hormon.
nggak usah yang penyintas, yang tanpa penyintas pun orang normal, wanita sehat itu kan kalau mau mendekati mens kan mesti adanya apa itu ya, premenstrual syndrome ya, jadi PMS ya, jadi ibaratnya sudah badannya sudah tidak enak rasanya, orang genah kan, orang jahat gitu ya, orang genah rasane, ya jadi seperti itu. Nah, hal yang tidak genah rasane ini tadi, PMS tadi bisa memunculkan flare, akhirnya flare jadinya ya. Flare-nya tiap autoimun beda-beda, jadi jangan sama terus nanti flare-nya sama, enggak, beda-beda, tergantung jenis autoimunnya. Autoimunnya jenis apa, itu flare-nya sesuai jenis autoimun. Misalnya kalau mau dia apa itu yang sering kan lupus orang, padahal kan banyak yang lain. Lupus misalnya dia akan mengalami kekakuan sendi-sendi dan nggak enak lah, semutan segala macam. Kalau rheumatoid arthritis nanti berarti kaku. Kalau nanti apa itu Sjogren syndrome tambah kering segala macam, ya. Kalau nanti misalnya suatu kondisi autoimun jenis yang di anemia, berarti HB-nya tambah turun. Jadi seperti itu. Jadi setiap autoimun punya flare-nya macam-macam, sendiri-sendiri, ya. Tapi jelas bisa memunculkan flare. Yeah. Dan tadi juga terima kasih ini Mbak Sulistori ini memang insya Allah ini murah, amin ya, didoakan ya. Dan ini mohon doanya semoga saya bisa segera remisi ya dok. Jangan napi koruptor aja yang bisa remisi ya ini. Iya ya, memang remisi semoga sih semua penyintas autoimun bisa remisi ya. Jadi harapannya seperti tadi, tapi tetap butuh usaha ya bareng-bareng. Jadi tidak hanya terus, dok saya itu hanya dengan minum obat bisa remisi, enggak bisa. Banyak faktor yang bisa untuk remisi. Jadi jangan hanya terus, itu sama dengan kalau saya ngasih contoh gini dokter Lintang. Dokter saya itu pengen saya itu batuk saya sembuh, tapi saya tetap ngerokok. Itu susah kan? Sama dengan itu. Minum obat untuk batuknya, tapi tetap ngerokok, tapi pengennya batuknya sembuh, susah. Ini sama dengan ini. Penyakit autoimun jangan hanya obat ya. Betul. Banyak faktor ya, terutama psikis ya dan psikis fisiknya. Sangat berpengaruh ya, ternyata ya dok ya di kondisi autoimun. Kan karena wanita. Itu nyanyi gimana ya? Ada wanita ingin dimengerti. Wanita ingin dimengerti. Itu ya, dimengerti semuanya. Jadi kalau kondisi faktor psikis itu ketika pasien-pasien itu terjadi depresi itu sangat mempengaruhi proses penyembuhan ya dok. Ya. Bisa jadi untuk terjadinya angka remisinya juga akan semakin melambat ya, bahkan akan terjadi relapse. Sehingga padahal tiap orang itu daya tahan terhadap stresnya pun beda-beda ya, apalagi kalau pasien-pasiennya pada usia-usia remaja ya, baik anak sekolah maupun kuliah-kuliah di awal tuh kan dok. Itu apalagi penerimaan terhadap lingkungan sekitar itu kan juga sangat mempengaruhi ya dok. Dengan dia menerima penyakit kronis pun sebenarnya itu sudah cukup menjadi beban hidupnya dia ya, apalagi ditambah dengan lingkungan sekitar yang kurang mendukung, tentunya itu akan menambah daya tahan terhadap stresnya akan menurun ya. Jadi ada lagi nih pertanyaan di Sobat Muardi di Instagram. Oh ya, dari Mbak Ayu Stari ya, tadi bertanya tentang urtikaria, sudah diobatin rutin, sudah minum obat alergi masih sama aja. Oleh dokter kulit saya diminta ke rumah sakit Muardi untuk cek autoimun urtikaria, tapi mahal. Saya belum cek. Nah ini bagaimana nih dokter? Iya nanti, ini belum ketemu ya, Mbak Ayu Stari ketemu saya belum ya Pak. Jadi gini Mbak Ayu Stari ya, untuk sobat Muardi dan penyintas autoimun. Memang untuk pemeriksaan ini memang salah satu dokter Lintang, salah satu kendala sebenarnya untuk yang autoimun adalah banyak pemeriksaan yang belum bisa dilakukan di Muardi. Satu, yang kedua kali tidak ditanggung BPJS loh. Ruwet makanya. Karena pemeriksaannya agak mahal-mahal juga ya. Tapi bersyukur juga sebenarnya di rumah sakit Muardi itu salah satu yang bisa memeriksa autoimun untuk jenis pemeriksaan yang screening, ANA namanya, ANA tes. Hanya Muardi yang bisa ya. Lainnya kayaknya ya Karyadi, Muardi ya, selain itu tidak ada yang bisa. Jadi memang tetap harus disyukuri juga nanti kalau di Muardi bisa dilakukan pemeriksaan screening awal untuk autoimun namanya ANA, tes ANA. Walaupun tes ANA itu tidak serta-merta terus nanti bisa mewakili semua autoimun enggak, tapi setidaknya sekitar puluhan autoimun bisa di screening dengan ANA, tes ANA. Jadi tetap bersyukur. Nah nanti kalau untuk pemeriksaan yang lain-lain memang sampai sekarang, sampai saat ini sih Muardi belum bisa dan memang tidak di-cover BPJS. Yeah. Nanti ya terpaksa di laboratorium swasta di luar dan itu pun kadang ada juga harus dikirim ke luar negeri. Ya, jadi kita tidak bisa. Seperti misalnya pemeriksaan kalau sudah yang jenis misalnya
Untuk ankylosis spondylitis misalnya dengan HLA-B27 itu kan juga dulu waktu 10 tahun yang lalu kan harus ke Amerika, kemudian sekarang ke Singapura, Jakarta sekarang kayaknya sudah bisa. Terus kemudian untuk yang masih di luar negeri kan seperti pemeriksaan imun race ya, nutrigenomik ya, itu juga kita belum bisa. Nanti dikirim, setahu saya masih ke Amerika ya, 3-4 minggu nanti baru jadi ya. Jadi memang pemeriksaannya masih banyak yang belum bisa ya dimuati, dan yang jelas untuk saat ini belum di cover BPJS. Jadi memang ya gimana ya, susah ini juga, belum juga nih. Ya, tapi kan ini Mbak Ayuksari kan belum tentu pemeriksaannya di luar ya. Barangkali ada beberapa pemeriksaan yang tersedia di Rumah Sakit Dr. Muari dan bisa di cover oleh BPJS ya. Bisa ketemu dengan Dr. Agus Joko ya di Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Ya, ini ada lagi nih dari Mbak Ria Ayu Paryono. Kita masih ada waktu kurang dari 10 menit ya. Silahkan yang masih mau bertanya. Oh, kurang dari 5 menit ya. Silahkan yang mau bertanya nih. Ini saya baca dulu pertanyaan dari Mbak Ria Ayu Paryono. Di Ekuador Quito jam 22.00. Wah, ya, nih. Selamat malam Mbak Ria Ayu Paryono ya di Ekuador Quito. Ekuador Quito itu mana ya, Dok? Di Ekuador. Ini ibu kota Ekuador. Wah. Ini di Amerika Tengah. Wah, ya. Ini penggemar kita ada di Ekuador sampai Amerika jauh nih. Efek perjalanan jauh, cuaca dingin, oksigen tipis. Efek kaku, rada melayang-layang di kulit wajah dan tangan mengelupas. Mohon petunjuknya, Dok Aji. Wes, Agus Joko. Iya sih. Mbak Ria Ayu, selamat datang di Ekuador ya. Jadi hati-hati ya, pokoknya pesan saya pokoknya obatnya tetap diminum rutin ya. Kalau ada obat tetap diminum rutin. Memang ini agak susah ya, karena memang perjalanan jauh, jet lag-nya. Ini dari Indonesia ya, Singapura, Jakarta, Singapura sampai Ekuador tuh mungkin penerbangan aja mungkin sekitar 25 sampai 27 jam ini. Memang jauh sekali ya, 25 ya setahu saya sekitar itu. Ini memang sangat-sangat menguras ya. Apalagi kalau seorang penyintas autoimun agak berat sekali. Penyintas autoimun ya, orang normal pun untuk terbang 25 jam itu berat sekali ya. Itu sangat berat. Itu belum dengan transitnya ya. Jadi di atas kan sekitar 25 sampai 27 sampai Ekuador nih dari Jakarta. Ya memang sangat seperti itu, dan apalagi dengan perubahan cuaca ya, di sana mungkin lebih dingin dibanding kita ya di Ekuador. Jadi satu adalah bagaimana membuat tubuh jadi hangat ya, pakai sarung tangan nomor 1, sering minum air hangat ya, maskeran ya, terus kemudian boleh dikasih lotion itu, bagaimana caranya, terus jangan sampai terlalu capek ya. Jangan terlalu banyak bergerak dulu karena memang oksigennya tipis sana ya. Oksigen kan tipis kan juga mempengaruhi kita, orang normal aja berat apalagi yang autoimun. Terus boleh olahraga ringan-ringan aja ya. Tetap kalau saya untuk mengurangi kaku adalah dengan olahraga ringan, tapi tidak boleh olahraga sing aneh-aneh ya. Misalnya seperti aerobik itu apa-apa tidak boleh. Udara tipis aerobik, wah itu bunuh diri namanya. Bisa pingsan nanti ya. Lebam yang jelas adalah lebam nomor 1. Gitu ya Mbak Arya Ayu. Jadi semangat. Semangatnya luar biasa loh, ya. Sudah melewati perjalanan jauh 40 jam dari Solo. Solo ya, ini dengan transitnya nih. Ini pas transitnya ya, mungkin sekitar nih. Ya, jadi memang lama. Untuk penerbangan mungkin sekitar 27 jam saya tahu saya. Jadi memang lama untuk penerbangan aja. Makanya satu kalau ke Brasil malas, jauh sekali. Penerbangan itu jauh sekali, lama. Ke Finlandia dulu aja udah 24 jam saya capek. Ya. Ya, semoga terjawab ya Mbak Ria Ayu Paryono di Ekuador tadi ya. Ya. Ada satu lagi yang bertanya nih Dok di Instagram nih, di Facebook mohon maaf. Mbak Wina tadi melanjutkan pertanyaan tadi ya. Rheumatoid arthritis sekarang flare, sendinya kaku semua dan sudah 2 hari ini sinusitis kambuh sampai mimisan. Apakah kalau salah satu autoimun flare bisa jadi penyakit autoimun yang lain juga ikut flare? Ini menarik. Ya sama. Jadi Mbak Wina sih untuk penyintas autoimun ya. Jadi hati-hati. Makanya saya pesan hindarilah flare ya. Jadi flare itu kan tadi sudah saya sampaikan secara gampang ya. Secara gampang tadi adalah seperti harimau. Jadi harimau itu sudah banyak di tubuh kita dengan jenis macam-macam. Satu singa, satu macan, satu leopard segala macam. Satunya bangun, dia akan lainnya ikut bangun. Itu aja nomor 1 paling gampang. Secara gampang ya. Secara ilmu. Jadi harapan saya adalah jangan sampai flare. Bagaimana? Adalah ngatur pola hidup yang bagus.
terakhirnya adalah semuanya adalah berbahagialah dari stres. Untuk semua ya, untuk penyintas autoimun. Gitu ya Mbak Win? Ya, ya ini ada lagi, ini saya share juga nomor WhatsApp komunitas autoimun di 085282062239 ya. Silahkan bergabung untuk rekan-rekan Sobat Muardi yang penyintas autoimun bergabung di nomor tadi ya. Ini ada hasil rekaman live streaming hari ini, kita bisa lihat kembali di YouTube, Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi dan juga Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi. Jangan lupa like, follow, subscribe dan juga share akun media sosial kita ya. Ya, sekarang closing statement nih Dok, penutupan ya. Untuk penyakit autoimun dan wanita nih, bagaimana nih Dok kesimpulannya nih? Ya, terima kasih sekali Dr. Lintang. Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian, jadi penyakit autoimun semakin hari semakin tambah banyak ya. Tadi sudah kita sampaikan, dan memang untuk sampai sekarang mayoritasnya itu wanita. Tidak serta-merta laki tidak ada, tetapi memang mayoritas kebanyakan wanita. Makanya harus hati-hati. Kenapa wanita? Karena memang banyak di wanita banyak hal ya. Salah satunya adalah pengaruh hormon yang bulanan tadi. Yang dan juga lebih sensitif biasanya dokter tadi tentang sampaikan ya. Yang terakhir adalah tidak ada obat khusus untuk autoimun. Jadi sebenarnya yang khusus adalah jaga fisik, jaga kondisi, hindari stres, ya berbahagialah hindari stres. Itu pesan saya itu. Jadi khususnya untuk yang para wanita, karena tadi saya disampaikan Dr. Lintang adalah wanita ingin dimengerti. Ya, itu yang closing statement adalah itu. Ya. Jadi dimengertinya apa? Mungkin diajak ke mall atau apa, enggak tahu. Beda-beda. Nanti makanya individual. Mungkin uang bulanannya dinaikin ya, dong. ada yang uang bulan dinaikin, ada yang diajak ke mall, ada juga yang diajak ke pantai. Jadi healingnya macam-macam. Jadi itulah bedanya. Autoimun juga sama. Jadi katanya healing biar nggak overthinking gitu. Healing nggak overthinking, tapi akhirnya yang suaminya yang jadi semaput, pusing, jengking-jengking, pusing seperti itu. Nah, karena keluar uang banyak. Tapi apapun tidak apa-apa lah. Ya, gitu. Healingnya manusia itu kan healingnya setiap wanita beda-beda ya. Iya, itulah saya autoimun juga sama. Jadi makanya tadi jangan disamaratakan, beda-beda. Jadi itu healingnya aja beda kok, berarti kan beda. Ya, ya terima kasih sekali Dr. Agus Joko. Terima kasih sudah sharing-sharing, diskusi banyak sekali hari ini tentang penyakit autoimun dan wanita kita hari ini ya. Topik hari ini menarik sekali. Terima kasih yang sudah join di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi, Instagram dan Facebooknya Alergi Imunologi Internis Solo, penyintas autoimun. Ya, terima kasih yang sudah join, bergabung dan juga kirim-kirim salam maupun bertanya di klik kolom komentar. Tadi sudah banyak yang bertanya dan sudah banyak yang kita jawab ya. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan, diskusikan pada hari ini. Satu lagi, berbahagialah, hindari stres. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.